dikatakan nih ya kan, bahkan Arellano Felix bersaudara ya, itu tuh lebih kaya dan lebih berkuasa dari Pablo Escobar. Bayangkan kan, mereka menjadi pemasok 70% kokain di seluruh dunia. Selamat datang di konten terbaru Gunkeeper. Nah, di episode hari ini kan, kita akan membahas pemimpin gembong narkoba terbesar di dunia. Nah, topik kali ini tuh adalah tentang Arellano Felix Brothers, di mana kakak beradik yang menciptakan kartel paling berkuasa, sadis, dan mematikan dalam sejarah Meksiko. Francisco Javier Arellano, who heads one of the major drug cartels. One of U.S. law enforcement's most wanted criminals, 37-year-old Javier Arellano Felix, one of the most ruthless of the Tijuana-based Arellano Felix cartel. Mereka juga dikenal sebagai musuh besar El Chapo, sekaligus pengkhianat paling brutal dalam kartel Sinaloa. Nah, kisah mereka ini tuh bener-bener gila banget dan di luar nalar. Nah, so, kalian harus siap-siap ya kan buat mendengar cerita yang bahkan lebih ekstrim dari film-film Hollywood. Langsung aja kita bahas, hanya di Plus Minus. Tumbuh di Sinaloa, Meksiko, tepatnya di daerah Culiacan, keluarga ini tuh terdiri dari sepasang suami istri yang sebenarnya kehidupannya tuh mereka bisa dibilang termasuk keluarga kelas menengah lah. Francisco Arellano Sanchez dan Alicia Isabel Felix Azueta, pernikahannya diberkahi dengan 11 orang anak, 7 laki-laki, 4 anak perempuan. Nah, menurut para tetangga, sebenarnya anak-anak dari keluarga ini tuh anak-anak yang selalu ceria. Mereka selalu kelihatan happy, selalu main bareng, dan gak kelihatan kayak anak-anak susah. Nah, di tahun 1970-an, keluarga Arellano Felix ini memutuskan untuk pindah dari kota Sinaloa ke kota Guadalajara. Nah, mereka bilang bahwa kota Sinaloa itu terlalu keras lah untuk menjalani hidup sebagai keluarga. So, mereka tuh lebih memilih untuk ke Guadalajara di negara bagian Jalisco agar mereka bisa tinggal dengan nyaman. Nah, semua anak-anaknya diboyong kecuali anak pertama mereka, Francisco Rafael, yang pada saat itu sudah berusia 20 tahun. Walaupun ya kata mereka nih, alasan mereka pindah itu karena Guadalajara adalah tempat yang lebih nyaman dan cocok buat anak-anak. Ada juga yang bilang bahwa mereka tuh pindah ke Guadalajara karena sang ayah, Papa Francisco, itu punya bisnis yang berhubungan dengan sama kartel Guadalajara. Karena kebetulan juga Papa Francisco adalah saudara dari Miguel Felix Gallardo. Jadi technically Miguel Felix Gallardo ini adalah om dari anak-anak keluarga Arellano Felix. Nah, saat anak-anak ini mulai beranjak dewasa, 5 dari 11 anak yang mulai beranjak dewasa tuh Francisco Rafael, Carlos Benjamin, Ramon Eduardo, dan Francisco Javier itu menjalankan bisnis penyelundupan baju dan elektronik. Nah, kompak nih ya kakak adik. Ada pepatah yang mengatakan ya, buah jatuh tuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ketika menganjak masa dewasa, 2 dari 11 anaknya Papa Francisco ya, Benjamin dan Ramon, itu juga mulai tertarik nih dengan dunia perkartelan. Dan mereka mulai dengan skala-skala kecil, terlibat perdagangan narkotika. Nah, padahal nih ya, pada saat itu Benjamin tuh umurnya masih belum sampai 20 tahun kan. Apalagi Ramon lebih parah. Dia tuh masih di bawah umur 10 tahun. Ada yang bilang bahwa ya mereka tuh belajarnya dari om mereka sendiri. Orang omnya adalah Miguel Gallardo ya kan. Nah, yang jelas di tahun 1975 Benjamin ini ketemu sama seorang pria bernama Javier Caropayan. Nah, inget gak? Salah satu strategi Miguel Gallardo adalah dia tuh mecah-mecah daerah kekuasaannya kartel Guadalajara agar bisa lebih berkembang di daerah-daerah lain. Nah, Miguel itu percaya sama Javier untuk mengembangkan kartel Guadalajara cabang Tijuana. Nah, Javier mengakui bahwa ponakan-ponakannya Miguel Gallardo itu masih muda-muda. Dan ada juga nih beberapa yang udah mulai tertarik sama dunia perkartelan. Akhirnya Javier meminta tuh Benjamin untuk menjadi sekretaris pribadinya. Pindahlah Benjamin akhirnya ke Tijuana. Dan saat itu Benjamin sama Javier bekerja sama. Semua yang diketahui sama Javier dia share juga sama Benjamin. Dari cara distribusi, logistik, pokoknya semuanya. Sampai akhirnya di tahun 1989 Miguel Gallardo membagi kekuasaan dari kartel Guadalajara ke beberapa organisasi. Nah, salah satunya itu koridor Tijuana ke Javier Caropayan.
Jeffrey kemudian dilantik untuk jadi penanggung jawab di koridor Tijuana. Tapi nggak lama setelah itu, Jeffrey malah melarikan diri ke Kanada karena dia tuh udah mulai curiga kan. Dia punya perasaan nih ya, kok kayak ponakan bosnya itu si Benjamin ya, yang selama itu dia urus dan mentoring, bakal mengkudeta dia sebagai pemimpin koridor Tijuana. Dan anehnya 2 bulan setelah dilantik, tiba-tiba Jeffrey ditangkap polisi kan. Nah, banyak yang percaya bahwa penangkapan tersebut tuh udah diplankan, alias dibocorkan oleh Benjamin. Nah, dan setelah Jeffrey ditangkap tuh koridor Tijuana membutuhkan pemimpin baru ya kan. Nah, dilantiklah Jesus Labra Aviles. Nah, Jesus ini juga dikenal dengan sebutan El Cuy dan dia merupakan pamannya Benjamin. Nah, karena sekarang omnya yang berkuasa sebagai pemimpin dari koridor Tijuana, Benjamin mulai merekrut adiknya si Raymond. Nah, akhirnya Raymond juga datang dan ikut bergabung dalam kartel Tijuana. Saking cocoknya ya, strategi Ramon untuk menyingkirkan musuh itu dicap salah satu yang paling sadis dalam sejarah kartel Meksiko. Dan membuat Ramon itu sendiri dijuluki sebagai salah satu anggota kartel yang paling kejam. Ramon ini bertanggung jawab atas kematian komandan polisi, pengacara, hakim, wanita hamil. Jadi bener-bener dia tuh gak pandang bulu kan. Bahkan ya, dia tuh tega untuk datang ke rumah musuh-musuhnya, membangunkan anak-anak mereka yang lagi tidur, menyuruh mereka untuk berbaris dan dieksekusi bareng-bareng hanya untuk menghukum lawan-lawannya. Semakin lama, komposisi antara Benjamin sama Ramon itu juga semakin penting di Tijuana. Nah, sampai muncul istilah AFO atau Arellano Felix Organization, atau yang dikenal akhirnya sebagai Tijuana Cartel. Kartel Tijuana ini terus-menerus tuh memperluas wilayah kan. Bahkan mereka tuh kerjasama dengan kartel Sonora, kartel Milenio, dan kartel-kartel lainnya. Dan dengan itu mereka dengan mudah mendominasi perdagangan narkotika dari utara hingga selatan Meksiko. Nah, dikatakan nih ya kan, bahkan Arellano Felix bersaudara ya, itu tuh lebih kaya dan lebih berkuasa dari Pablo Escobar. Bayangkan kan, mereka menjadi pemasok 70% kokain di seluruh dunia. Nah, mereka mengatakan setelah melihat bisnisnya berkembang ya, oh ternyata kita sebagai kakak adik nih kayaknya cocok gitu ya. Kita jago sih kerja bareng. Gimana kalau kita tuh rekrut adik-adik kita? Masuklah Francisco Javier dan Eduardo. Dan dengan PD-nya ya kan, Arellano Felix bersaudara itu bisa banget kan memperkerjakan anak-anaknya orang kaya. Dikenal dengan nama Narco Junior dan orang-orang paling kuat di lingkungan Hispanik di Logan Heights, San Diego, Amerika Serikat. Dan dalam menjalankan operasinya, Arellano Felix bersaudara ini tuh benar-benar nggak takut mati, nggak ragu untuk menyingkirkan orang-orang yang menghambat pekerjaan mereka kan. Mereka punya pasukan keamanan yang lengkap bersenjata dan terlatih. Sampai nih ya, penegak hukum di Meksiko itu menggambarkan kartel Tijuana itu sebagai organisasi paramiliter. Dan mereka bener-bener kayaknya setiap posisi yang diberikan sama salah satu dari mereka ya, itu tuh bener-bener dikerjakan secara serius kan. Ya mungkin juga mereka takut lah ya sebenarnya satu sama lain. Mereka gila banget kan, sampai mereka menjadikan tentara bayaran asing tuh sebagai penasehat, pelatih, dan juga anggota dalam tim keamanan mereka. Mereka juga menghabiskan 75 juta US dollar setiap tahunnya untuk menyuap polisi militer dan pejabat pemerintah. Nah, tadi inget gak kan sama si Javier Caropayan? Nah, Javier ini kan sebenarnya dipilih ya sama Miguel untuk menjadi ketua dari kartel Tijuana sebelum akhirnya dia tadi diringkus polisi. Nah, setelah Javier bebas dari penjara, dia kan mau balik ya ke kartel Tijuana dan bilang, saya udah bebas nih, saya bisa jadi pemimpin lagi gitu. Nah, nggak lama kemudian kan, bukannya memimpin, malah Javier ini kan ya ditemukan tuh sudah meninggal. Nah, tapi kematiannya Javier ini malah membuat banyak banget kartel-kartel pecahan dari Guadalajara yang lain tuh jadi marah kan. Termasuk kartel Ciudad Juarez yang dipimpin sama Amado Carrillo Fuentes dan kartel Sinaloa yang dipimpin sama El Chapo. Intinya ya kan, mereka tuh kayak kita kan semua pecahan dari Guadalajara. Nah, kok jadi kayak gini? We are supposed to be brothers. Tapi kenapa kakak beradik ini mainnya curang banget? Sampai akhirnya di tahun 1989, El Chapo mengirim salah satu tangan kanannya, Armando Lopez, untuk berdiskusi sama koridor Tijuana. Armando datang ke kartel Tijuana baik-baik nih, mau berdiskusi aja. Tapi sebelum Armando menyampaikan pesan dari El Chapo, bahkan sebelum dia duduk lah ya, Ramon Arellano Felix menembaknya dan membuang jasadnya di pinggir kota kan. Nah, gila banget.
Intinya Arellano Felix bersaudara ini tuh kayak bom yang siap meledak kapan aja gitu. Dan mereka ini juga kayaknya nggak percaya sama siapapun. Nah, di tahun yang sama, Arellano Felix bersaudara itu mengirim seorang pengedar narkoba ke Venezuela yang bernama Enrique Rafael Clavel Morenho untuk menyusup ke dalam keluarganya Hector El Guero. Nah, El Guero ini adalah rekan kerjanya El Chapo. Nah, Enrico pura-pura disuruh tuh baik-baikin keluarganya si El Guero. Tapi dia tuh memiliki misi yang cukup gila kan, dimana dia tuh disuruh merayu istrinya El Guero, yaitu Guadalupe Legia. Dan itu adalah strategi yang gila banget. Terus Enrico tuh meminta Guadalupe untuk menarik 7 juta US dollar dari salah satu rekeningnya El Guero di San Diego. Dan setelah uang itu tersebut berhasil didapatkan sama Enrique, Guadalupe bukannya dicium, malah dipenggal sama Enrique kan. Nah, jadi walaupun banyak ya kartel-kartel yang berkuasa pada saat itu, gak ada yang segila kartel ini. Nah, 2 minggu setelah mengirimkan kepala Guadalupe ke suaminya, Enrique juga menghabisi anak-anaknya El Guero biar dia tuh gak punya penerus kan. Nah, padahal nih ya, anak-anaknya itu baru berusia 5 dan 4 tahun dan mereka dihabisi dengan cara dilempar dari sebuah jembatan di Venezuela. Untuk membalas aksi tersebut, di tahun 1992 bulan November ya, El Chapo tuh mengirimkan 40 pria bersenjata untuk menyusup ke dalam pestanya kartel Tijuana di sebuah diskotik di Puerto Vallarta di Jalisco. Dan dari kejadian tersebut ya kan, 9 orang tuh kehilangan nyawanya. Tapi Ramon sama Francisco Javier yang sebenarnya menjadi target utama ya, itu tuh malah selamat pada tanggal 24 Mei di tahun 1993. Arellano Felix bersaudara itu merencanakan mengakhiri hidup terhadap El Chapo. Jadi Francisco Javier pada waktu itu ya dapat info bahwa El Chapo itu sedang menunggu penerbangan di dalam sebuah mobil Mercedes yang terparkir di parkiran. Nah, langsung tuh Francisco Javier mengirimkan 3 jeep dengan total sekitar 20 orang untuk menembaki Mercedes tersebut. Tapi ternyata kan mereka itu tuh salah sasaran. Yang mereka habisi bukannya El Chapo, melainkan Kardinal Juan Jesus Posadas Ocampo, seorang uskup gereja Katolik yang kebetulan banget tuh pada hari itu tuh lagi naik mobil yang persis sama dengan mobilnya El Chapo. Nah, gara-gara kejadian ini, El Chapo tuh mengetahui bahwa Arellano Felix bersaudara ini tuh gila dan super nekat. Dan kejadian ini menjadi titik juga di mana pemerintah Meksiko tuh udah muak kan, udah mulai muak sama perkartel-perkartelan ini gitu. Sebenarnya sih nggak tahu ya apakah mereka tuh muak atau gimana gitu kan. Tapi yang jelas ya, publik tuh sudah meminta pemerintah untuk melakukan sesuatu. Udah didesak lah sama publik. Ramon tuh juga kena masalah lagi ketika dia menjadi dalang dari penyerangan seorang jaksa penuntut negara di tahun 1996. Di mana jaksa itu tuh diserang di depan rumahnya sendiri, lebih dari 100 kali ditabrak pakai mobil van. Nah, ada lagi nih kan, kejadian di mana mereka tuh menghabisi seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun kan. Mereka tuh membedah tubuh anak itu dan memasukkan obat-obatan ke dalam rongga tubuhnya, mendandani jasadnya, dan mengikatnya tuh di kursi bayi sebuah mobil untuk melintasi perbatasan. Nah, sampai akhirnya nih ya, Arellano Felix bersaudara ini itu tuh dijadikan orang yang paling dicari sama FBI, terutama Ramon kan. Ruthless criminal organizations involved in smuggling drugs into the United States and distributing those drugs on our streets all across the country. By placing Ramon Eduardo Arellano Felix on the 10 most wanted fugitive list. Akhirnya pada 10 Februari tahun 2002, Ramon dan anak buahnya tuh pergi ke Mazatlan mengendarai Volkswagen tua untuk menghabisi salah satu saingan bisnisnya. Nah, sesampainya di sebuah resort ada pos pemeriksaan polisi kan. Nah, Ramon sama anak buahnya itu tuh nggak mau berhenti. Nah, terjadilah kejar-kejaran dan baku tembak yang menyebabkan 2 dari 3 orang kehilangan nyawanya. Nah, salah satu dari jenazah itu diidentifikasi sebagai Efren Quintero, anggota kartel Tijuana yang bertanggung jawab atas 12 kematian. Dan salah satu jenazah lainnya adalah seorang pria dengan identitas palsu yang bernama George Perez Lopez. Dan 4 minggu kemudian ya kan, kepolisian itu mengkonfirmasi bahwa George ini adalah Ramon. Nah, kenapa tuh polisi nggak tahu langsung gitu kan kalau itu tuh si Ramon sebenarnya. Nah, ternyata kan foto-foto yang disebar sama FBI dan juga yang dimiliki sama FBI itu adalah Ramon yang dulu kan. Jadi fotonya tuh foto yang lama gitu. Ramon yang sekarang atau yang pada saat itu ya kan, itu bukanlah Ramon yang dahulu. Nah, dipercaya nih ya, dia tuh telah melakukan prosedur operasi plastik. Nah, jadi tuh mukanya udah beda banget kan.
1 bulan kemudian ya, pada 9 Maret tahun 2002, polisi juga berhasil menangkap Benjamin. Nah, dia divonis hukuman 25 tahun penjara pada tanggal 16 Agustus tahun 2006. Francisco Javier itu juga berhasil ditangkap dan mendapatkan vonis penjara seumur hidup. Nah, 3 udah ditangkap nih, tinggal 1 lagi nih, Eduardo. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu tuh membuat sayembara. Siapapun yang bisa memberikan informasi tentang Eduardo itu tuh akan diberikan hadiah sebanyak 5 juta US dollar. Dengan nominal fantasi seperti itu, ya udah pasti ya kan, pasti banyak orang yang nyari gitu. Nah, sampai akhirnya nih ya, di tanggal 26 Oktober tahun 2008, itu tuh tentara Meksiko tuh berhasil menangkap Eduardo dan dia pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Setelah 4 pentolan kartel Tijuana ditangkap, kartel ini tuh diserahkan kepada adik perempuan mereka yang bernama Endina dan anaknya yang bernama Luis Fernando Sanchez Arellano. Dan setelah perubahan pemimpin ini, ya kartel Tijuana itu mengalami kemunduran kan, karena banyak banget loyalisnya Benjamin tuh yang keluar dari kartel. Mereka juga jadi kesulitan tuh untuk mendapatkan kokain dari Kolombia. DEA atau Drugs Enforcement Administration itu juga udah mengetahui nih kayak operasi mereka ini seperti apa gitu. Supply chain-nya, bahkan terowongan besar dan canggih yang dibuat sama Arellano Felix bersaudara itu tuh ditemukan kan. Dan di tahun 2014 akhirnya ya anaknya Endina itu Luis Fernando juga ditangkap lagi nonton bola. Katanya nih ya kan, memang kartel ini tuh masih beroperasi sih, tapi ya tidak dalam skala masa-masa kejayaannya gitu saat dipimpin oleh 4 bersaudara gila itu ya kan. Dan sebenarnya walaupun masih ada nih ya kan kartel-kartel lainnya juga figur-figurnya ya, menurut gua sih kisah gilanya Arellano Felix bersaudara itu tuh wrap up storytelling tentang pemimpin ya gembong narkoba terbesar di dunia. Walaupun kita nggak menutup kemungkinan ya kan, kalau misalkan ya memang nanti ada episode tambahan, ya let's say gitu kalau ada request atau ada cerita baru atas sesuatu yang kita bisa masukin ke sini juga, itu boleh banget. Nah, kalian boleh komentar di bawah kan. Nah, tapi thank you semuanya yang udah antusias mengulik ini bersama gua gitu. Jujur banget ya kan, hal yang tadinya kita nggak tahu itu tuh jadi tahu sejarahnya. So, sekali lagi terima kasih ya karena kalian udah nongkrong bersama gua Ganciper. Sampai jumpa di konten Ganciper berikutnya hanya di Plus Minus.